ada dua mahasiswa FSRD ITB. Tadi Farah sudah, sekarang Karin. Perkenalkan diri Karin. Halo, nama saya Karina Kenceng Kurniawan. dikit Karin. Halo, nama saya Karina Kurniawan. Saya dari Padang. Sekarang saya semester 2 di FSRD di TPB. Tuh, Karin ini jauh-jauh dari SMA negeri berapa? Padang? SMA Negeri 10 Padang. Jadi sama dengan Farah sebelumnya, mereka berdua jalur undangan. Kalau Farah tadi sudah ya? Iya. Jadi Farah dari SMA Santa Ursula, Jakarta. Nah, mereka berdua ini sama-sama backgroundnya dari SMA IPA. Kemudian mereka masuk di fakultas non eksak yang ada di ITB. Nah, Karin, apa yang Karin apa yang memotivasi Karin yang kuat sehingga meninggalkan pelajaran-pelajaran IPA itu, fisika, kimia, matematika yang menjadi trademarknya IPA, sekarang nggak dapat lagi di sana. Tapi apa yang memotivasi Karin untuk memilih jurusan itu? Karena keinginan aja sih Tante, karena emang udah suka. Jadi kayak kuliah itu emang keinginan kita aja, bukan karena terpaksa atau memang udah belajar sebelumnya, tapi kedepannya pengen jadi apa dan pengennya belajar apa gitu, bukan yang karena saya studi ini harusnya saya ini, tapi apakah kita pengen seperti itu gitu. Jadi itu tadi seperti Farah tadi, mereka mau sesuatu yang mereka suka, nggak bisa dipaksa. Sebab memang tiap-tiap orang punya tanggung jawab untuk masa depannya, nggak bisa dipaksa. Dia tidak ada passion di IPA, kemudian dia belajar, ya dia dipaksa mengambil jurusan-jurusan yang eksak, nanti mereka akan mandek tuh di sana. Nah, kemudian Farah, apa yang Farah rasakan unik ketika dari SMA Santa Ursula yang begitu disiplin dengan segala macam, sekarang Farah masuk di FSRD yang Farah lihat betul-betul diberikan keleluasaan, kebebasan untuk menggali potensi seninya. Apa ya, paling FSRD kita benar-benar lebih bebas tuh gak sih? Lebih bebas berekspresi. Ya, lebih bebas berpakaian, bebas berpakaian, yang penting rapi, terus masih sopan, terus bebas tiap ngebuat acara itu kita juga bebas, tiap ngebuat kegiatan, setiap ya pokoknya kita lebih bebas deh, lebih nggak dikekang. Itu pun juga setiap tugas, walaupun kita dikasih instruksi, walaupun kita masih dikasih sedikit-sedikit batasan, tapi kita emang dikasih tempat untuk berkreasi bebas kita deh. Contohnya apa, Farah? Contohnya mungkin tugas, kalau dari segi tugas nirmana kali ya. Nirmana walaupun kita masih dibimbing dosen, dibimbing asdos, dikasih ketentuan-ketentuan, tapi kita emang bener-bener dikasih sebebas kita aja, maunya kita warnanya gimana, mau bentuknya gimana, asal masih sesuai ketentuan. Kayak unsur-unsur ya basic-basicnya gitu deh, basic di seni rupa, asal masih masuk di ketentuan itu ya gak apa-apa, asal sekreatif kita. Jadi diberikan kebebasan untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikiranmu, pilihan warna, mau model seperti apa, objek yang diberikan. Jadi hanya topik tuh yang diberikan, baru kamu yang kemudian berkreasi. Ini memang jurusan yang betul-betul jurusan yang menggali kreativitas orang. Kalau Karin gimana? Ya sama juga sih, kayak Cenderung Karin. tiap tugas itu emang dikasih dosen garis besarnya, terus kita yang cari sendiri bagaimana. Kalau kakak tingkat kita terdahulu kan udah pernah juga tugasnya, tapi kita di sini berusaha menjadi yang original ya, jadi versi Punya yang warna ini. sendiri ya. Jadi kalaupun ada referensi itu nggak mau langsung kayak gini aja deh gitu, tapi kayak berusaha tampil yang keren lah, yang paling original. Karena kayak kalau Karin sih kayak apa ya, misalnya
kita tahu kalau dosen itu selera kayak gini, tapi kalau Karin sukanya kayak gini, Karin nggak peduli, kayak yang penting Karin senang sama tugas Karin. Jadi kalau nilainya nanti aja deh, yang penting Karin senang sama tugas Karin, ya udah itu intinya. Iya, kalau Farah Sama kayak gitu juga sih, tapi kadang kalau kepepet waktu ya mau gak mau ikutin apa yang dosen mau. Ya jadi ya walaupun apa yang dosen mau ini, tapi kayak kita ternyata kurang suka, ya jadinya sih pas ngerjain ya kurang enjoy, itu sih yang paling. Nah, dari yang seperti itu, seperti dosen kasih tugas seperti ini, kasih kisi-kisinya begini, pedoman kamu bikin yang berbeda, setelah dinilai apa? Apa pendapat dosennya ketika melihat karya kamu yang punya ciri khas tapi sedikit berbeda dengan apa yang dia berikan petunjuk? Apa komentar dosen kali? Nggak ada sih, palingan Pak dosennya bilang oh ya bagus, ini beda nih cara yang pakai, tapi kayak ya nilainya bukan nilai yang tinggi banget gitu, karena emang bukan selera dosen itu kan. Tapi tetap dihargai ya? Ya, tapi itu punya kepuasannya sendiri tante. Ya, itu yang kamu rasa merdeka ya? Oke. Kalau Farah? Aku juga kadang kayak gitu sih, kalau misalnya walaupun yang aku suka ini nilainya kurang, nggak tinggi banget asal aku ngerjainnya enjoy gitu. Ya, tapi kadang-kadang juga ada kayak menurutku nih sketsanya nih nggak bagus nih, maksudnya kurang puas kenapa yang di ACC yang ini, tapi seenggaknya waktu dapat nilai yang lumayan ya inilah. Nah, itu guys. Jadi betul-betul mereka ini memilih jurusan yang mereka punya keleluasaan, kebebasan. Ada kebebasan sepertinya di situ. Memang soal kebebasan ini sulit didapatkan, karena kadang-kadang kita betul-betul tidak bisa. Ada kalau eksak itu tidak bisa keluar jalur. Ya, kalau pakemnya seperti ini ya, harus ikutin itu. Kalau anak kedokteran keluar dari itu bisa mati orang. Nah, ini mereka memang jurusan yang punya ciri khas tersendiri gitu ya. Oleh karena itu jurusan mereka ini seni itu nggak bisa dicontek, ya nggak? Ya, Karin Farah. Dia punya, walaupun sama dikasih tugas coba kamu gambar kuda misalnya, tapi masing-masing punya persepsi, sudut pandang yang berbeda yang tidak bisa kita lihat sama persis. Barangkali itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua, dan kebetulan mereka ini jurusan yang menggali kreativitas mereka. Nah, Karin sama Farah ini saya sendiri masih konvensional berpikir soal ini ya, karena kadang melihat mereka ini di dalam di ITB, fakultas inilah yang unik cara berpakaiannya, dan tidak ada larangan ya, sepanjang masih dalam batas-batas tertentu ya, asal jangan nggak pakai baju tentunya di sekolah ya. Tapi pilihan warna, mereka mau make up, kamu nggak dilarang kan? Kan dosennya kayak ngajakin kita buat main gitu. Iya, tapi kadang asdesnya kayak kasih kita dress code, kalian besok cosplay jadi ini ya, terus kita ya udah kita cosplay. Terus biasanya tuh dari pihak ITB-nya ada yang bantu ngedukung kita. Nah, itu malah mereka didukung. Coba ini rambut Farah tidak kelihatan tuh, rambut Karin coba. Rambut dengan warna-warni pun tidak ada masalah, sebab sebenarnya penampilan itu tidak ada pengaruh dengan kemampuan otak ya. Sepanjang orang itu dia bisa berpikir kreatif soal ekspresi dia mau pakai bolong-bolong, mau bikin warna rambutnya hijau, tidak ada pengaruh dengan kemampuan berpikirnya. Mungkin itu yang kamu di sana ya. Nah, selain seni itu apalagi yang kamu dapatkan? Mata kuliah yang kamu yang tidak pernah didapatkan, tidak ada tugas di kamu misalnya apa? Analia atau apa? Oh, matkul yang Ya, betul-betul benar-benar baru yang kamu tidak dapatkan dalam sekitar. Kalian matkul 3D ya sih, kita megang gipsum, lihat. Soalnya kita baru pertama kali megang, terus ya sama kayak matkul lain kita cuma dikasih pedoman, kisi-kisi, ya sisanya sebebas kita. Tapi kadang sih gara-gara itu karena terlalu luas, terlalu explore, kita malah jadi bingung kayak apa sih yang dimau dosen, apa yang dimau, apa yang jadi ketentuannya. Tapi sebenarnya sih kalau yang kayak gitu tuh jadi seru gitu, karena kita emang sebebas mungkin, sekreatif mungkin buat
tugas. Jadi dikasih kesempatan ya, masing-masing menggali. Kalau Karin? Kayak sama sih, cuman kayak Karim yang baru gitu di PCD itu karena semuanya unik-unik sih orangnya, jadi kayak belajar gitu, ketemu orang-orang yang beda-beda gitu, nah punya warnanya masing-masing, jadi kayak seru aja. Jadi kamu disitulah kamu melihat bahwa ternyata tiap orang itu punya kelebihannya masing-masing ya. Iya. Nah ini teman-teman yang berminat untuk masuk ke sana ya, ini Karin dan Farah sudah berbagi pengalaman bahwa serunya di sana selain diberikan kebebasan untuk berekspresi, dia menemukan teman-teman yang unik seperti mereka. Mungkin mereka juga dilihat teman yang lain unik. Coba Karin, kira-kira yang paling lihat contoh bisa lebih ekspresi uniknya di mana? Saya kasih contoh Apa ya? 1-2 temannya. Tidak, kita tuh kadang cowok mau ngedress kayak cewek, cewek dressnya kayak cowok, nggak ada yang peduli juga, malah bukannya nggak peduli, kadang kayak dipuji, kayak ih kok keren, kok apa lucu gitu. Kalau dari kitanya sih kita kayak ngapresiasinya kayak gitu, nggak tahu ya kalau dari orang lain nih gimana. Jadi uniknya di situ ya. Iya. Kalau di luar sebelum masuk di sana kamu mungkin melihat ini orang aneh gitu ya. Tapi setelah sampai di sana bukan kata aneh tapi unik. Iya. Kayak lebih keren aja sih nanti kayak fashion gender gitu, jadi kayak lagi dia pede keren dan Iya. kayak seneng, ya udah. Iya. Jalanin ya. Iya. Walaupun dia laki misalnya berpakaian setengah perempuan, no Iya. problem. Nggak apa-apa. Yang penting dia percaya diri, dia senang melakukan itu, enak-enak saja dilihat. Iya. Cuman kayak makin kesini tuh agak bingung gitu aja sebenarnya, kayak emang apa sih batasan gitu, kayak apa sih yang membuat laki-laki itu dibilang dress up seperti perempuan, tapi itu kan dari dulu kita tuh cuman dibilang oh itu tuh punya perempuan, udah itu harus dipakai perempuan, tapi kan emang nggak ada aturan pastinya gitu dari Iya. itu kan cuman Nah. kayak dari dulu dengarnya kayak gini. Oh iya, ini Karin sudah masuk kepada gender. Jadi sedikit ya, sebenarnya yang membedakan laki dan perempuan itu hanya dari semua ciptaan biologis. Tuhan menciptakan ini laki, ini perempuan dari unsur-unsur anatomi tubuh biologis. Contoh, kalau perempuan diberikan alat reproduksi, mulai dari jenis kelamin, dia memiliki rahim, dia memiliki payudara, tidak memiliki jakun. Tetapi laki-laki diberikan otot yang kuat, tidak memiliki alat reproduksi. Kira-kira seperti itu, hanya dari sisi biologi. Nah, kalau gender itu persepsi konstruksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap peran laki dan perempuan. Misalnya yang Karin bilang tadi, ketika laki diberikan oleh masyarakat konstruksi bahwa laki itu pakaiannya harus celana panjang, lengan panjang, yang ketat, itu kan konstruksi sosial yang diberikan kepada pria bahwa pria harus begini. Perempuan dia harus berpakaian lebih anggun. Itu konstruksi sosial atas peran laki dan perempuan. Jadi sebenarnya kalau laki menggunakan pakaian sedikit seperti perempuan, konstruksi sosial masyarakat tidak sama seluruh dunia ya. Mungkin kalau masyarakat barat tuh biasa, saya kalau di Indonesia masih melihat mencap bahwa misalnya waria. Padahal tidak seperti itu, bahwa perempuan berpakaian seperti ini hasil konstruksi sosial yang diberikan. Nah, yang Karin para lihat di kampus seperti itu. Ada laki yang punya selera pakaian seperti perempuan. Nggak berarti tiba-tiba dia menjadi perempuan kan? Iya. Nah, ini juga yang memang kita harus open minded, harus punya wawasan yang luas. Ketika laki itu kepengen juga berpakaian perempuan, kan kalau di Indonesia warna laki itu hitam, putih, coklat. Kalau sudah berpakaian pink sudah dianggap keperempuanan. Nah, itu juga kita harus open minded. Mungkin dia punya cita rasa senang dengan warna pink. Sama juga dengan ketika laki dilarang menangis. Itu juga sesuatu yang keliru, kan? Sebab rasa itu ada sama laki, ada sama perempuan, ya kan? Jadi kalau tiba-tiba melihat temanmu menangis lagi, ini kok kayak perempuan, sebenarnya salah. Konstruksi sosial yang membedakan perempuan bisa mewek, tapi laki-laki nggak bisa. Itu Farah dan Karin temukan di kampus.
konstruksi sosial yang diberikan oleh masyarakat selama ini kan Farah di sekolah perempuan semua. Tante Ursula Karin di sekolah yang gabung karena sekolah negeri ya. Ketika kamu masuk di sana, ternyata juga keliru. Dia berpakaian setengah wanita tapi dia tetap laki-laki kan. Iya. Perempuan dia berpakaian tomboy tapi kan dia tetap perempuan. Itu yang unik yang kamu lihat. Iya, lebih seru aja sih, lebih Iya, berani gitu. Suka. Jadi nggak kayak apa ya, mungkin ada orang-orang mungkin yang pengen juga seperti itu, tapi dia bersedih orang-orang yang lebih berani aja. Jadi kayak Kamu merasa Dia ketemu dengan kelompoknya ya. Iya. Kalau di luaran mungkin karena masyarakat masih persepsinya ya masih tertumpuk ya banyak faktor ya. Konstruksi sosial itu sangat bergantung pada faktor budaya di mana dia dibesarkan ya. Kalau terlalu tertutup, tapi kalau dia sudah banyak jalan ya harus banyak main. harus banyak main. Nah kalau dia sudah banyak main misalnya nongkrong di FSRD ya langsung jadi kayak Farah juga antara sana ngeliat iya Farah. Iya. Tapi nggak semuanya yang kayak Iya. nggak semuanya segila yang kayak orang pikir, enggak sih. Kadang tuh masih ada orang yang ngedress tuh ya biasa aja. Masih ada kayak orang umum yang gitu. Iya, Gak semuanya, tapi kayak itu bagian yang serunya. Tapi mereka yang dress up biasa aja kayak orang-orang biasanya itu juga nggak masalah. Tapi tetap aja kalau cerita mereka ada uniknya juga gitu loh. Iya, jadi kayak walaupun dari luar kelihatannya kayak normal, tapi pas udah ngobrol lama, wah ini anak FSRD nih. Langsung ketahuan. Nah, sekarang kamu kan di sana bertetangga dengan fakultas lain. Yang paling dekat mungkin seni itu karena dia ada pola menggambar, arsitektur, teman-teman dari teknik sipil. Nah, bagaimana ketika kamu masuk di situ kan kamu ini dandannya heboh ya. Sementara anak fakultas lain bukan heboh urakan. Itu ya. Apa yang kamu lihat ininya mereka? Biasa aja sih. Maksudnya ya paling ya mungkin mereka kaget aja, nggak biasa kayak kita yang bisa se-ekspor, sebebas ini. Apa mereka bilang, kok kamu ini make up kok habis waktumu milih-milih dandan seperti itu, kapan kamu belajar? Iya, Ada iya kira-kira pasti kesan gitu. banyak yang kayak salah paham gitu. Kita kebanyakan main-main daripada belajar tugas. Walaupun itu juga benar, tapi kan enggak juga. Maksudnya kita masih tetap fokus tugas, fokus akademik. Tapi kan biar kita nggak stres, stres itu ya kita luapin buat ngedress up kayak apa. Memang seniman itu kadang-kadang ya kita harus berpikir extraordinary untuk bisa memahami itu. Tapi pada dasarnya hidup ini adalah keseimbangan otak kiri dan kanan. Ya enggak ya? Kalau kita terlalu dominan otak kanan juga terlalu dominan otak kiri, semuanya terlalu dominan itu akan kelihatan eksentrik. Tapi kalau seimbang kita bisa seimbang dalam memberikan apresiasi terhadap banyak hal. Nah sekarang Karin dan Farah mau nanya, Karin dulu. Sudah duduk sekarang sudah mau masuk semester 3 ya? Iya. Kira-kira sudah ada bayangan ke depan itu seperti apa akan merengkuh masa depan? Kira-kira kan semua orang pasti ketika dia di sini dia sudah bisa membayangkan apa yang harus saya lakukan di sana. Nah kalau Karin sudah ada bayangan itu kira-kira? Ada. Saya kayak masih ragu gitu. Nggak apa-apa kan semua, yang penting kita berani, oh saya mau ke sana. Soal nanti ternyata agak meleset sedikit, no problem. Iya. Apa kalau Karin? Kalau ditanya pengen apa ya, udah pasti kayak pengen seni rupa gitu. Lupa. Tapi kan apa ya, mikir juga gitu. Sebenarnya kayak Seni rupa itu seni lukis. Iya, aku pengen seni rupa. Terus? Berarti ini cicitnya Avandi. Enggak. Salting. Terus nggak apa-apa. Orang yang berani mengemukakan apa yang ada di kepalanya itu justru bagus. Ya? Enggak Justru itu. Terus apa lagi Karin? apa ya, demi karena ya misalnya kayak orang tua Karin itu kayak pengen kerjanya yang harus pasti gitu. Kalau seni rupa itu kalau menurut Karin emang Karin harus punya usaha lebih gitu. Emang semuanya harus ada usaha lebih sih, tapi kayak ya kalau Karin masuk DI ada DI itu kenalan apa? desain Oh, interior. desain interior. Jadi kayak mungkin udah ada keluarga Karin yang ada juga koneksinya. Dan kalau dari SR emang Karin harus mulai dari nol.
jadi Karin emang harus bergantung sama diri Karin sendiri, tapi Karin senangnya di situ gitu. Tapi emang percaya bahwa kekuatan passion itu kan apa namanya passion, bakat ya, cita rasa itu nggak didapat, tapi Tuhan yang berikan. Tuhan yang berikan kepada setiap orang. Hanya saja kadang-kadang kita nggak sadari dan kita nggak gali, nggak ditajamin seperti pisau, ya akhirnya datar-datar saja. Tapi mau jangan khawatir, sebab bunga bakung yang tidak berusaha didiam, tapi indahnya tak melebihi pakaian Raja Daud, ya kan? Nggak usah khawatir. Men, Kalau Farah gimana Farah? Kira-kira sudah duduk di situ, apa yang mau ini perlu ditanya sebab mereka ini 3 tahun loh IPA. Itu kan pasti konsep ini konvensional, dokter, mau jadi sarjana apa yang eksak itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang dia memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau Farah sudah ada ke depan itu. kalau dulu sih di awal-awal masuk FSRD gara-gara mau masuk di kafe, tapi makin kesini kan 1 tahun kita ketemu banyak orang, terus ketemu ketemu banyak cutting, asdos dan lain-lain, kan kita jadi tahu nih prodi-prodi lain tuh gimana. Terus aku juga jadi kayak belajar banyak tentang prodi-prodi lain. Terus kayak makin kesini aku makin ngerasa mungkin ASR boleh sih rupa sama ceritanya, tapi DKV juga tetap jadi pilihan. Di kafe itu apa? Itu desain komunikasi visual. Oh, itu yang jadi ininya anak-anak muda ya. Iya, Sebab- pada rebutan kesana. Iya. Sebab memang ke depan dunia berkembang dan bertumbuh dengan bidang-bidang kreativitas yang butuh kreativitas untuk bisa mengisi pasar-pasar kerja. Saya kira itu. Terus apalagi yang kamu bisa berbagi kepada teman-teman? Misalnya ada yang hobi gambar, tapi ya tidak sekedar hobi, harus ada sesuatu yang lebih. Kalau Farah, apa yang bisa Farah bagi kepada teman-teman itu? Kalau mau masuk FSRD gara-gara pengen gambar-gambarnya doang, mending nggak Keliru. usah lah. Karena kita di sini awalnya yang hobi gambar, tapi semenjak masuk FSRD tugasnya gambar mulu, enak itu nggak sih? Iya. Tapi ya asal, maksudnya ya kita, maksudnya apa gimana ya? Tahu lah kalau gambar tuh bukan sekedar kayak FSR jadi tempat pelampiasan gara-gara gak mau belajar matematika, gara-gara mau gambar-gambar Salah ya? coret doang. Iya. Salah. Jadi kayak emang pengen banget. Iya. Kalau selama ini kan bisa kayak hobi gambar, tapi kayak pengen belajar selama ini yang gue lakukan tuh bener apa enggak Iya, ya, bener, gambarnya bener. bener apa enggak ya gitu. Apa ya arti gambar gue gitu. Iya, sebenarnya pengen kayak diarahin gitu, Iya. ya masuk FSR. Iya, kalau pengen diarahin serius, tapi jangan kayak malas dong. Melampiaskan Iya. ya, malas matematika, malas IPA, masuk FSRD deh, wah itu repot ya. Repot. Nah, teman-teman mungkin sudah dengar pengalaman mereka, sebab ternyata juga tidak mudah untuk melaksanakan tugas itu. Dituntut betul-betul mereka yang benar-benar punya cita rasa seni yang di atas normal, agar supaya kamu tidak kesusahan dalam mengerjakan tugas, sebab dituntut standar tertentu ya. Ada standar di sana, tidak hanya sekedar hobi menggambar. Nah, nanti kita lanjutkan pada part berikutnya ya. Bye.